BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Wah, Yuningsih ada di mana toh ya? Susah nyarinya, Den Mas. Orangnya banyak sekali. Dan tempatnya jauh-jauh. Mungkin yang itu. Yang mana, Den Mas? Itu yang menyendiri di pinggiran sawah di sebelah sana itu loh. Jauh sekali tempatnya, Den Mas. Kalau ternyata bukan, lumayan kaki pegalnya. Ya, tapi aku yakin dia orangnya. Jangan terlalu yakin dulu, Den Mas. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Ningsih. Setio Ningsih. Sudah lama aku merindukanmu. Saya sakit, Den Mas. Baru sekarang bisa keluar rumah. Setio Ningsih. Kasihan sekali. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dengan perasaan tidak sabar lagi, Jatmiko langsung menyambar surat dari tangan Belendung. Sampul surat disobek dan perlahan-lahan lembaran surat dibuka. Jatmiko mengambil tempat duduk yang nyaman untuk segera bisa menikmati aksara-aksara yang ditulis oleh tambatan hatinya nun jauh di sana. Seorang gadis yang sudah sangat dirindukannya, Setio Ningsih. Den Mas Jatmiko, sekarang saya tinggal di Sumberjati, ikut Pak Le Reksonawolo, adiknya Ibu. Saya tidak kerasan di sini, Den Mas. Dan sebenarnya tidak ada lagi tempat yang membuat saya kerasan, kecuali berdekatan dengan Den Mas Jatmiko. Untung di sini ada Sri Gondang, gadis cilik anak Pak Le yang kecil. Dialah yang selalu menghibur saya. Belum lama saya sakit. Sekarang pun badan saya masih belum pulih seperti semula. Saya sempat menangis di depan Sri Gondang pada saat malam pesta kawinan Sri Layah, anak Pak Le Reksonawolo yang besar itu. Saya tidak tahan lagi. Tiba-tiba bayangan Den Mas Jatmiko muncul kembali dan mengapung di permukaan angan-angan. Saya tidak tahu mengapa. Setiap kali berusaha melupakan Den Mas Jatmiko,
justru ingatan itu semakin subur seperti disiram pupuk. Sungguh Denmas, berpisah dengan Denmas Jatmiko membuat saya seperti tidak bernyawa lagi. Badan saya ada di Sumberjati, tapi entah jiwa saya melayang kemana. Saya benar-benar sudah putus asa. Saya tidak tahan lagi berpura-pura. Saya tidak mampu lagi membodohi diri saya sendiri. Setiap kali berdiri di pinggiran sawah yang padinya mulai menguning, hati saya senantiasa menjerit. Alangkah indahnya saat padi menguning jika saya menikmati bersama Denmas Jatmiko. Alangkah merdunya kicau burung-burung di udara jika saya dengarkan bersama Denmas Jatmiko. Alangkah birunya langit jika saya menatap bersama Denmas Jatmiko. Sekarang saya benar-benar merasa tidak berdaya. Saya tidak punya kekuatan lagi. Kalau misalnya ada angin kencang datang, pasti saya dibawa terbang dan jatuh entah di mana. Oh, gelap rasanya pikiran saya, Denmas. Dan pedih rasanya hati saya. Karena itu, begitu Kang Blendung datang, saya melihat seperti harapan baru kembali mekar. Perlahan kelopaknya mulai merekah dan tercium wewangian bunga. Duh Denmas, saya tidak tahu apakah harapan yang kembali timbul ini akhirnya akan padam kembali. Saya tidak tahu apakah secercah cahaya yang muncul akhirnya tenggelam kembali dan malam menjadi gelap diselimuti awan tebal. Oh, saya tidak tahu. Sekarang saya hanya ingin bertemu Denmas Jatmiko. Selagi masih ada kesempatan, saya ingin menghirup udara yang sejuk. Saya ingin mimpi yang indah. Saya sudah sangat letih karena selalu diganggu mimpi buruk. 7 hari lagi, salah seorang warga desa kenalan Pak Le akan memanen hasil tanaman padinya. Saya diminta tolong membantu panen raya tersebut. Kalau Denmas Jatmiko masih ingin bertemu Setioningsi, datanglah. Saya akan menunggu di bawah teriknya matahari di tengah sawah. Kalau Denmas mau datang, jangan mengenakan pakaian yang terlalu menyolok. Kenakanlah pakaian seperti orang desa biasa. Sekian Denmas. Kepala saya masih agak pening. Saya masih harus banyak istirahat untuk memulihkan tenaga saya. Dari Setioningsi, di tempat pengasingan. Bagaimana Denmas? Apa isinya? Isinya banyak. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Terus akhirnya bagaimana? Mau kan dia bertemu dengan Denmas Jatmiko? Ya, aku masih harus bersabar. 7 hari lagi. Hari masih gelap ketika Jatmiko memacu kudanya meninggalkan Katumenggungan. Dia menyusuri jalan-jalan kota Raja Mataram yang masih sepi lengang. Kuda terus digebrak agar berlari lebih kencang. Memang ada dorongan yang sangat kuat yang membuat pemuda bangsawan itu tidak sabar lagi. Kerinduan. Kerinduan yang semakin memuncak, ingin bertemu dengan kekasih hati. Sementara Blendung berkuda di belakangnya, dia pun terus-menerus menggebrak kudanya bermaksud menyusul sang majikan. Ayo cepat larinya. Hiya, hiya. Hiya, cepat larinya. Tunggu Denmas, tunggu. Hiya, hiya, hiya. Lepas tengah hari, Jatmiko tiba di desa Sumberjati. Kudanya ditambatkan di bawah pohon, sementara dia dan Blendung berdiri di tepian sawah. Lautan padi menguning berombak tersapu angin pegunungan yang semilir tiada henti. Dari jauh, mereka dapat melihat puluhan wanita desa bertebaran di tengah sawah. Semuanya mengenakan caping atau topi bambu di kepala masing-masing. Tugas memotong padi atau yang biasa disebut ani-ani memang kebanyakan dikerjakan oleh kaum perempuan.
Sementara para petani sibuk membakar jerami kering di bagian di mana padinya sudah dipanen. Suasana tampak sangat menyegarkan. Walaupun panas matahari terasa terik, namun mereka semuanya bekerja penuh semangat dan gembira. Wah, Yuningsi ada di mana toh ya? Susah nyarinya, Den Mas. Orangnya banyak sekali. Dan tempatnya jauh-jauh. Mungkin yang itu. Yang mana, Den Mas? Itu yang menyendiri di pinggiran sawah di sebelah sana itu loh. Jauh sekali tempatnya, Den Mas. Kalau ternyata bukan, lumayan kaki pegalnya. Ya, tapi aku yakin dia orangnya. Jangan terlalu yakin dulu, Den Mas. Lebih baik kita cari saja. Kalau sudah ketemu, baru boleh yakin. Loh, Den Mas mau kemana? Aku akan menemui perempuan yang ada di sana itu, yang berdiri menyendiri di antara yang lainnya. Jangan terburu-buru. Belum tentu dia itu Yuningsi. Aku yakin dia Setioningsi, sebab aku mencarinya dengan hatiku. Ayo. Waduh, Den Mas ini bagaimana toh? Kalau ternyata bukan, jauh juga jalannya. Mengapa tidak dicari yang di dekat-dekat sini dulu, Den Mas? Wah, Den Mas Jatmiko ini bagaimana? Jatmiko segera melangkah, Belendung berlari-lari kecil di belakangnya. Mereka pun mengenakan pakaian sebagaimana layaknya pakaian orang desa. Sebuah caping atau topi bambu terbenam di kepala mereka. Jatmiko melompati pematang sawah dan dengan yakin melangkah ke arah seorang wanita yang berdiri menyendiri jauh dari teman-temannya. Jatmiko berdiri di antara rerimbunan batang padi. Dia menatap seorang gadis yang sibuk memotong padi, kemudian melemparkannya ke dalam keranjang bambu. Jarak mereka masih agak jauh. Sesaat lamanya, Jatmiko mengamati gadis itu yang sekali-sekali membungkukkan tubuhnya. Bagaimana, Den Mas? Bagaimana apanya? Wah, benar, Den Mas. Itu Yuningsi. Jangan keras-keras. Itu Yuningsi, Den Mas. Ayo kita dekati. Kok malah berdiri di sini? Tapi ngomong-ngomong, benar juga kata-kata Den Mas Jatmiko. Mencari seorang kekasih tidak cukup dengan mata, tapi juga harus dengan hati. Kalau mencari uang, lain, Den Mas. Cukup dengan mata saja. Matanya melotot begini nih. Nah, wah, nanti dapat uang banyak sekali. Jatmiko tidak menggubris gurauan abdinya. Dia segera melangkah, menghampiri gadis itu. Jarak mereka semakin dekat. Dan ketika jarak mereka tinggal 5 langkah lagi, gadis itu berhenti memotong padi dan membalikkan punggungnya. Den Mas, Setioningsi? Mereka berdiri berhadap-hadapan dan saling bertukar pandang. Jatmiko tersentuh hatinya. Dia merasa iba melihat wajah Setioningsi sedikit pucat, kotor, dan tubuhnya kurus. Karena tidak tahan lagi, putra Tumenggung Jayeng Logo itu pun segera menubruk kekasihnya. Dan mereka pun berdekapan di antara rerimbunan daun-daun padi yang menguning. Air mata Setioningsi tak terbendung lagi. Gadis desa yang lugu itu menangis terseduh-seduh sambil membenamkan wajahnya di dada Jatmiko. Ningsi. Setioningsi. Sudah lama aku merindukan. saya sakit, Den Mas. Baru sekarang bisa keluar rumah. Setioningsi. Kasihan sekali. Seandainya bisa, sekarang juga aku akan mengawinimu. Sedikit pun tidak ada keraguan dalam hatiku untuk menjadikanmu seorang istri. Seandainya bisa. Sudahlah, Den Mas. Jangan berangan-angan terlampau tinggi. Serahkan saja nasib perjodohan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tergantung dari izin Gusti Allah.
Mereka berdekapan di antara rerimbunan daun-daun padi yang menguning. Jatmiko mengusap rambut kekasihnya, sementara Setyoningsih membenamkan wajahnya ke dada pemuda bangsawan itu. Pada saat itu, mereka seolah-olah tidak ingat apa-apa lagi. Yang ada cuma mereka berdua saja. Yang ada cuma kebahagiaan, kebahagiaan yang dalam. Setyoningsih, wajahmu pucat. Tubuhmu kurus sekali. Aku tidak sampai hati melihat keadaanmu sekarang ini, Setyoningsih. Seandainya bisa, aku akan segera membawamu pergi. Dan seandainya aku punya sayap, aku akan membawamu terbang. Biarlah kita tinggalkan saja bumi manusia yang padat penuh dengan rasa sirik serta iri dengki. Marilah, kita cari tempat yang lebih tentram, damai, dan tenang selamanya. Sudahlah Denmas, jangan berkata-kata terlampau indah. Karena kenyataannya sekarang kita harus hidup dalam kegetiran. Saya bertambah sedih dan nelangsa mendengar kata-kata seperti itu, Denmas. Baiklah, memang sebaiknya kita tidak perlu bicara apa-apa lagi. Semua pertanyaan sudah ada jawabannya masing-masing. Pertanyaan dan jawaban merupakan pasangan yang serasi. Seperti siang dan malam, panas dan dingin, terang dan gelap. Ya, yang perlu kita pertahankan adalah cinta. Sebab cinta tinggal di antara mereka semuanya. Kita boleh mengalami apa saja, tapi cinta tidak boleh dibagi-bagi, dipecah belah, ataupun dihancurkan. Karena itu, Setyoningsih, marilah kita tetap meyakini pendirian kita sejak semula, bahwa cinta di atas segala-galanya. Oh, Denmas Jatmiko. Mereka berdekapan lagi, lebih erat, lebih mesra dan hangat. Sementara Belendung masih berdiri di tempat semula, dia tidak berani mendekat. Dia hanya melihat saja dengan mulut menganga menatap pemandangan yang terpampang di depan matanya. Waduh, kejeng banget. Mesra banget. Wah, jangan kencang-kencang pelukannya, Denmas. Nanti Yuningsih tidak bisa napas loh. Wah, seperti apa ya rasanya? Sudah lama berpisah. Kangennya sudah setinggi gunung Semeru. Tiba-tiba sekarang gabrus ketemu. Setelah puas berdekapan, sekedar untuk melepaskan rasa rindu dendam, Jatmiko mengurai pelukannya. Dan Setyoningsih memungut pisau pemotong padi, kemudian mulai bekerja seperti semula. Saat itu Belendung baru berani mendekat. Waduh, saya ikut senang loh Denmas. Saya melihat semuanya loh. Kamu mau apa ke sini? Loh, Denmas Jatmiko ini kok begitu toh? Kalau sudah dekat Yuningsih, kok si Belendung mau dibuang? Jangan begitu ah. Kalau tidak ada Belendung, mana mungkin Denmas bisa bertemu dengan Yuningsih? Loh, kok pakaiannya kotor semua yuk? Jatuh di mana itu? Ah, Kang Belendung, jangan menggoda terus toh, Kang. Ini Denmas Jatmiko juga pakaiannya pada kotor. Waduh, malah kancing bajunya ada yang terlepas itu. Apa baru saja berkelahi? Awas kamu. Kalau masih cerewet, aku lempar kamu ke pinggiran sawah sana. Baru tahu rasa kamu. Aduh, jangan Denmas. Susah loh mencari abdi seperti Belendung. Waduh, sudah dapat banyak padinya ya Yu. Boleh dibantu tidak? Nah, begitu lebih baik. Kita bantu saja supaya cepat dapat banyak. Jangan Denmas, tidak usah. Tapi aku ingin sekali membantumu. Apa tidak boleh? Boleh saja, tapi nanti tangan Denmas kotor. Dan lagi daun-daun padi ini gatal. Ini lihat Denmas, tangan saya pada gatal, merah-merah semua. Tapi aku senang sekali tempat seperti ini. Seumur hidup baru sekali ini
Aku berdiri di dekat seorang gadis yang tengah memotong padi. Ya, rasanya indah sekali. Ya jelas Denmas. Denmas Jatmiko putra seorang Tumenggung. Mana tahu kehidupan seperti ini. Putra seorang Temenggung ya semuanya serba ada. Yang ngomong saja banyak. Mau apa saja tinggal ngomong. Lah, kalau kehidupan seperti ini kan milik bapak-bapak kaum tani. Mereka hampir setiap hari bergelut dengan lumpur sawah. Pasti tangan dan kakinya kotor. Lah kalau Denmas, kan tangannya bersih terus. Kakinya juga mulus terus seperti kaki putri-putri keraton. Justru karena itu, karena aku tidak pernah, maka aku senang mengalaminya. Ini pengalaman yang sangat berharga. Aku kira punggawa-punggawa kerajaan, penggede-penggede kerajaan, orang-orang istana, orang-orang pangkat juga harus bisa merasakan pahit getirnya kehidupan kaum tani. Mereka harus tahu bagaimana tanah harus dicangkul, bibit harus ditanam, dan butir-butir padi harus dipetik. Tapi kenyataannya apa? Hah? Kenyataannya mereka hanya tahu setelah menjadi beras. Ya, kadangkala beras saja jarang-jarang melihat loh Denmas. Tahu-tahu sudah menjadi nasi. Tinggal ngemplok. Itulah kesalahan orang-orang pangkat, orang-orang duran. Karena mereka tidak mampu menyelami kehidupan rakyat kecil. Maka mereka pun tidak mampu mencintainya. Tapi memang sudah seharusnya begitu, Denmas. Manusia ada golongan-golongannya, ada kelompok-kelompoknya. Walaupun pada dasarnya sama, tapi manusia tetap memiliki tingkatan. Ada yang tinggi, tapi sangat banyak yang rendah tingkatannya. Maksud saya, tingkatan hidupnya. Tapi kodrat alam rupanya memang seperti itu. Semua ada bagian-bagiannya. Dan setiap orang tidak boleh menginginkan bagian orang lain. Yuk Ningsih. Waduh, celaka Denmas. Ada yang datang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-23 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setioningsih, Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Jatmiko, Nika sebagai Sri Gondang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah penyamaran Denmas Jatmiko di desa Sumberjati akhirnya akan terbongkar? Dan apakah pertemuannya dengan Setioningsih akan terus berlanjut? Atau hanya sampai di situ saja? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua
kita semua telah mendapatkan